Oke, selamat datang kembali di Tato Saya Channel. Kali ini saya potong lagi nih Mitsubishi T120SS tahun 91, surat lengkap STNK BPKB, plat Ciamis, pajaknya off dari 2022. Nah, ini memang beli dari orang Tasik, beli langsung. Yang tadinya bodinya ke belakangnya tuh hancur banget, dan sekarang saya bikin pick up karena sangat gak mungkin sekali kalau dibikin jadi minibus lagi ya. Jadi kita potong, dibikin jadi pickup seperti biasa. Nah, ini untuk videonya dari pertengahan ya, karena saya gak sempet videoin tuh waktu potong bodinya. Jadi ini videonya dari pertengahan setelah 50%. Nah, seperti biasa ya, biasa itu pinggiran bodinya full press body menggunakan plat besi sesuai standar dari mobil Mitsubishi T120SS yang dipres, dan untuk punggung kabinnya ke bawahnya dipres, ke atasnya diketok. Ini bisa lihat nih, untuk kondisinya masih lumayan ya, masih utuh, bahan-bahannya masih bagus. Cuman tadinya karoseri ke belakangnya hancur banget, gak ketulungan hancurnya. Nah, untuk bagian atap ditrepeskan, jadi dibuat seorsinil mungkin, yang nantinya dirapihkan lalu dilas. Jangan lihat pas lagi jelek-jeleknya ya, karena kalau misalkan lihat lagi jelek saya juga males ini lihatnya. Nah, nanti itu atapnya ditrepeskan ya, yang tadinya kan tinggi. Nah, tadinya tinggi ditrepeskan, pokoknya dimiripkan kayak ori aja. Ini view untuk bagian dalamnya memang seperti ini ya, memang belum kelihatan tanda-tanda kehidupan ini mobil, karena memang kelihatannya tuh kayak rongsokan ya kalau misalkan kayak gini. Terus ada kropos nih sebelah belakang dari lantainya, gak apa-apa, kita nanti ganti untuk yang kroposnya, sama diperbaikan. Sebelah kanan juga sama ya untuk bagian kroposnya di lantai sebelah kanan, karena kalau minibus itu rawan kropos di lantai sebelah pojok kiri kanan gitu, karena memang jarang terbersihkan, dan keduanya itu ada cipratan air dari ban belakang dari si spakbor. Oke, setelah beres kita langsung aja ini ke tahap proses penempulan. Nah, tahap proses penempulan ini memakan waktu sekitar 2 harian lah. Ini 2 hari karena memang cuacanya agak gini ya, mendung, jadi yang kerja tuh males mungkin keluar. Nah, kalau untuk pinggiran baknya ini cuman 10% nih yang didempul, yang pastinya full press body dan full ngaleng. Jadi kebanyakan untuk bagian dempul itu di pilar B atau di pilar pintu tengah ya, karena sekarang nggak ada pilar C dan D dan E gitu. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya, dan lampu-lampunya pun udah dipiting, udah dipaskan. Nanti kalau misalkan mau dicat tinggal dibuka lagi aja seperti ini. Mantep banget, mantap jiwa banget nih. Harganya murah ya, kalau yang minat ini harganya murah, cuman di 20 juta aja. Tahun 91 udah dapat sama unitnya loh. 20 juta udah dapat sama unitnya. Cuman pajak 2022, surat masih minibus. Mantep banget nih pokoknya. Untuk mesin ini bagus, transmisi gak ada normal, ada ngasep dikit, pagi wajar lah, namanya juga mobil tua ya. Nah, ini bekas dari pintu tengahnya ya, kita tutup dan kita ganti pakai plat baru. Kemudian untuk bagian depan ini udah naik dempul, ramang-ramang kita udah buka. Ini penampakan bagian kirinya, mantep ya, walaupun udah naik dempul tapi kita sesuaikan lah. Ada sedikit-sedikit ngaleng, cuman tidak gembreng. Untuk bagian interior ini gak ada perubahan sama sekali, dan gak akan dirubah untuk bagian interior kecuali catnya. Kecuali cat sama dibersihkan. Untuk bagian interior full kita gak ada perubahan. Untuk bagian kaki-kaki ini peleknya racing R13, jadi gagah banget lah. Nah, setelah tahap proses penempulan kita lanjut masuk ke tahap proses pengamplasan. Nah, pengamplasan ini cuma 1 hari untuk tahap proses pengamplasan ini. Jadi tergantung cuaca juga, dan tergantung lagi numpuknya pesanan di rumah nih. Kalau misalkan di rumah sini pesanannya numpuk ya, pasti yang kerja tuh kesana kemari ya. Dan ini udah diamplas. Ini lebih kelihatan
lurus, lebih kelihatan clean ketika sudah diamplas. Untuk bak itu cuma 10% yang didempul. Bagi Anda yang minat, ini mobil harganya cuma 20 juta aja. Lokasi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Nomor HP ada di deskripsi dan ada di layar. Bodinya ngaleng gembreng karena ini baknya full press body, dibikin pakai mesin. Jadi bukan plat bekas ataupun plat sisa-sisa, bukan. Ini murni plat baru di press pakai mesin, makanya hasilnya lebih presisi, lebih ngaleng, lebih lurus juga, dan yang pastinya lebih hemat dempul. Nah, ini seperti ini ya kondisi penampakannya. Tetap untuk interior ini gak ada perubahan sampai kapanpun. Interiornya jok-joknya udah saya buka karena mau dicat. Untuk plafon, kain plafon itu kita gak pernah pakai kain plafon ya. Jadi kalau misalkan bikin minibus, bikin pickup dari minibus itu udah interior pokoknya gak ada perubahan. Gak ada perubahan sama sekali. Nah, ini seperti ini. Kemudian setelah diamplas, kita lanjut ke tahap proses pengecatan, dan lupa saya gak video juga karena saya lagi dinas. Dan ini hasil dari proses pengecatannya. Kenapa warnanya jadi biru? Karena memang saya suka warna biru, terlebih itu warna biru hasilnya lebih gagah, lebih clean, lebih segar untuk dipandang. Nah, ini 100% hasil pengecatannya ya. Jadi ini belum dipasang-pasang, rambang-rambang atau grill belum dipasang. Nih, hasilnya seperti ini. Yang tadinya banyak dempul udah dicat menjadi mengkilap banget. Kalau bak udah jangan ditanya, pasti lebih mengkilap, lebih gembreng juga. Dan proses tahap demi tahap kita lalui karena memang agak keterlambatan tuh karena banyak pesanan juga. Ini yang kerjanya itu banyak kesana kemari, jadi gak fokus ya ke yang kerjanya. Nah, dan ini setelah didatangi tukang variasi dan kaca belakang, kaca film dan kaca belakang ini udah terpasang ya. Kaca film depan, kemudian kaca film samping, kemudian kaca film di bagian belakang. Sama kacanya juga ya. Nih, sama kacanya juga. Ini kacanya baru, platnya baru. Dan ini masih numpuk-numpuk bekas barang-barang yang tidak terpakai, ini masih numpuk sekali. Dan udah ada polet Neptune Cyclone di sebelah kanan kiri pinggiran baknya, menambah kesan dinamis dan kesannya itu lebih gagah. Kemudian di pintu juga ini ada baru dipasang nih stiker warna hitam dop dan stiker T120 SS nya ini baru dipasang. Nah, ini kurang lebih hasilnya seperti ini setelah dipasang stiker kaca sama kaca film. Depan juga pasang ya, tulisan kode 120, kiri juga dipasang. Nah, ini kacanya nih, kacanya baru, karetnya pun ini juga baru. Oke, kita langsung review aja nih setelah lengkapnya. Ya. Oke, ini dia setelah semuanya full, grill semuanya dipasang, udah dicuci juga, udah dipasang-pasangin semua yang ada, dimaksimalin lah pokoknya. Nah, ini plat jet Tasik Kabupaten, suratnya lengkap SNK BPKB, ini nomor mesin utuh, nomor rangka utuh, pajaknya up dari 2022. Biaya pajaknya cuma sekitar 1.300.000-an. Ini untuk surat minibusnya. Gak tahu kalau jadi pickup. Untuk bodi udah naik dempul, tapi depan masih dirasa banyak sekali ngaleng-ngalengnya ya. Kemudian di sebelah depan ada tulisan kode 120 SS seperti biasa, rambang atau grill. Bagian depan itu orinya dan kita cat ulang ke silver sesuai dengan orinya, walaupun warnanya kurang presisi warna silvernya. Kemudian saya yang paling suka dari mobil potongan tuh buatan saya sendiri ya, yaitu dari pinggirnya. Dari pinggirnya ini mirip banget. Bahkan orang awam pun ini mungkin gak bakalan nyangka bekas potongan. Tapi nyatanya memang ini bekas potongan, bukan swap body atau ganti body.
Nah, mantap banget, gagah banget, ditambah lagi dengan pelek racing menjadikan kesan aura kekarnya tuh lebih dapat. Oke, kita review detailnya. Untuk di pintu sebelah kiri kanan ini ada talang air bertuliskan Ford T120 SS yang memanjang dari atas ke bawah. Ini memang bawaannya. Kemudian ini stiker warna hitam Dove. Kita mengikuti warna orsinil aja ya. Kemudian emblem T120 SS ada juga. Kemudian handle pintu, kunci pintu ini bolong ya. Ini belum dipasang nih, belum dipasang yang dalamannya. Kemudian untuk di bagian bak ini ada tulisan Neptune Cyclone Engine ya. Nah, ini jadi kita karena ini tahunnya tahun tua, kita sesuaikan dengan part variasi atau part-part yang orinya tahun tua. Ini disesuaikan. Untuk body yang pastinya ngaleng dong untuk di bagian bak. Gak ngaleng karena memang dempuan cuma 10% doang. Jadi aman nih kalau misalkan dipakai terik matahari juga gak bakalan gampang lupas. Oke, untuk lantai bawaannya dan untuk punggung kabin, nah ini seperti ini ya. Punggung kabin itu atasnya diketok pakai palu, kemudian yang bawahnya tuh full press body pakai mesin. Nah, ini kelihatan ya. Jadi kelihatannya tuh nggak rata kalau misalkan yang diketok. Kalau yang full press body kan udah bagus banget itu ya. Mantap banget. Karet kacanya ini baru, kacanya juga baru, kaca filmnya ini juga baru. Jadi kita satu paket itu bikin ke tukang kacanya, bikin custom sama kaca filmnya. Pakai kaca ori juga bisa, cuman ya mahal lah, nanti gak bisa jual 20 juta dong. Untuk lantai-lantai ini ori bawaan dari minibusnya, cuman ada beberapa bagian yang ditambahkan dan juga dilaskan seperti pada video sebelumnya. Dan ini penampakan dari samping sebelah kanan Mitsubishi Colt 120 potongan. Untuk di bagian belakang saya mirip-miripkan juga nih. Untuk di bagian belakang, yang pastinya lampu udah standar semua, standar T120 SS pickup, tapi saya belinya yang lokal. Nah, kemudian yang bikin mencolok yaitu di bagian belakang ada tulisan Mitsubishi. Padahal ini tulisannya cuma stiker aja ya yang ditempel, beli ori, kemudian ditempel, jadi gak ada lekukan tulisan Mitsubishi-nya. Karena kalau misalkan ada tulisan Mitsubishi-nya yang timbul, itu harga tutup paknya aja kisaran 800 sampai 900 ribu rupiah, hampir 1 juta, dan itu gak bakalan bisa jual 20 juta kalau misalkan beli part-partnya yang kayak gitu ya. Ini rata banget, ini gak ada, cuman penempelan stiker saja. Jadi gagah banget lah, untuk di harga 20 juta udah dapat pick up potongan. Nah ini ya, ini itu standaran, untuk bentuknya standaran semua, dibikin ori, cuman untuk mereknya merek DNY, jadi merek lokal. Kemudian plat nomor juga dipindah di sebelah tengah karena kita sesuai ya, pengen sesuai dan pengen ori. Ini penampakan dari bagian sampingnya. Untuk mesin sehat, transmisi keadaan bagus, ada ngasep dikit wajar kalau pagi-pagi mobil tua, nggak ada kendala. Pokoknya mobil ini mantep lah. Siap gas aja, siap tes, siap bawa montir, bawa bengkel kesayangan Anda, bengkel Mitsubishi ke sini. Pokoknya mantap. Nih tampilan dari luarnya semua. Kemudian kita beralih ke detailnya pelek ya. Nah ini peleknya ukuran PCD 114, kemudian ring 13, dan bannya ini sekitar 50%-an kalau menurut saya, karena memang udah agak kotor sama tipis juga. Kemudian untuk sasis ini utuh dari depan sampai belakang, jadi gak perlu ada acara beli mobil beres-beres sasis, enggak ya, beres-beres kaki-kaki enggak, karena ini memang udah siap jalan lah intinya untuk kondisi mobil seperti ini. Sasis dari depan sampai belakang masih utuh, malahan yang bagian belakang tuh masih ada nat-nat tokonya masih orsinil, hanger masih orsinil, per juga masih orsinil, bawaan dari minibusnya, jadi nggak banyak-banyak ya untuk pernya. Kemudian untuk di bagian interior, nah ini untuk di bagian interior
juga gak ada perubahan sama sekali, cuman kita bersihkan, kita cat, udah gitu, kita pasangin lagi udah. Untuk backlighting kiri kanan ini bagus, terutama yang sebelah kanan juga ini masih pada bagus. Yang tadinya kotor udah saya cuci, alhamdulillah udah jadi kinclong. Untuk detailnya seperti biasa ya, mobil karburator ada handle pintu, ada putaran pintu, kemudian handle pembukaan pintu. Nah di sini di dashboard sebelah kanan masih ada tulisan-tulisan bahasa Inggris sama Jepang ya, malum saya gak ngerti lah. Pokoknya itu aja, tinggal translate. Untuk di bagian jok supir sama jok penumpang ini ada sobek di bagian bawahnya, tapi untuk bagian atasnya sangat bagus sekali. Karena ini jok minibus jadi kelihatannya tuh lebih tegak. Mungkin untuk kondisi jarak jauh kurang enak ya untuk dipakainya. Harusnya kan joknya yang memanjang ke pinggir gitu ya. Tapi kalau misalkan ini ya apa adanya lah. Kemudian ini ada konsol box dari minibus. Harusnya kan kalau pickup gak ada konsol box, jadi cuma depannya aja. Untuk dashboard ini masih normal. Walaupun ada yang kurang baut, ini yang sebelah tengah. Nanti kita benerin. Dashboard masih normal, masih utuh nih. Belum ada cat ulang. Untuk speedometer ini masih pada jalan sebagian lagi enggak jalan. Nah ini untuk RPM-nya di sebelah ini ya. Jadi latarnya untuk tahun tua itu warna hijau, untuk tahun muda warna putih sama warna biru untuk yang injection. Kemudian untuk lantai deck depan ini masih ori sebagian nih. Sebelah kiri masih ori, sebelah kanan udah ada bekas lasan ya, tapi memang rapi, itu bukan bawaan dari saya karena saya nggak perbaikan ke bagian depan itu. Oke, kita langsung nyalakan aja mesinnya Cekur Tokcer 1 kali starter, gak ada kendala nih. Mesinnya Cekur Tokcer 1 kali starter langsung hidup, gak ada kendala ya. Mantep banget pokoknya. Ini untuk bagian mesinnya kita geber-geber di sini aja ya biar lebih kedengeran. Soalnya suka ada suara aneh-aneh ya, agak jelas kalau misalkan di video. Silahkan cek aja langsung ke rumah saya. Nah untuk setelah digeber-geber ini knalpot masih aman, masih mantap. Ini kondisi knalpot masih hidup nih. Knalpot masih hidup. Mau digeber-geber lagi? Oke, kita geber-geber lagi nih. Tapi geber-gebernya di sini ya, biar kelihatan. Mantep banget kan? Gak ada ngasep. Kalau misalkan udah hangat, kalau dingin ada ya dikit, wajar lah. Kita tutup. Kemudian ini untuk lampunya, saklarnya di bawah. Saklar lampu sen, lampu bahaya itu masih normal, tapi untuk lampu besar itu di bawah. Nih, masih pada jalan ya, lampu besar, kemudian lampu sen. Pokoknya mantep lah, kalau misalkan pulang dari sini gak bakal takut kehujanan. Mobil ganteng karena memang ini beres dibangun. Bangunnya sampai 1 bulan loh, lama. Bagian belakangnya juga ini masih pada nyala nih, lampu rem, lampu sen, lampu bahaya ya, kiri kanan ini masih pada nyala semua. Kemudian untuk tuas transmisi ini masih pada enak, rem tangan masih pada jalan normal semua. Kemudian indikator masih pada jalan sebagian. Ini kontak lampunya di bawah ya. Untuk pintu-pintu ini asli nih, enak banget pintunya tuh kayak mobil muda, blep gitu ya. Oke, bagi Anda yang minat, ini harganya cuma di 20 juta aja. Suratnya lengkap, SNK BPKB, nomor utuh, pajak op dari 2022. Alamat saya berada di Kampung Asem Kidul, RT 3 RW 3, Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya.
Dan masih banyak unit yang lain ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.